Ki Jagabaya dalam waktu sekejap dapat menghadirkan kuda berekor panjang berkerocok baja dan seekor anjing berbulu tebal. Kemudian Ki Sumerang setelah tangannya menepak air sungai tiba-tiba menjadi kering atau kali asat dan muncul buaya putih yang cukup besar. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Gegesik yang ada di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Gegesik bermula pada sebuah kisah. Pangeran Gesang atau Ki Gede Gesik berkedudukan di Gesik, Tengah Tani, mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu Ki Jagabaya, Ki Sumerang, Ki Baluran, dan Nyi Mertasari. Ketika menginjak dewasa, keempat anak itu meminta untuk menguasai tanah Cakrahan yang dimiliki ayahnya jauh sebelum dilaksanakan babat hutan. Atas permintaan anak-anaknya itu, Ki Gede Gesik mengadakan perundingan dengan Ki Kutub atau Sunan Gunung Jati dan Ki Sangkan atau Ki Kuwu Cirebon, yang hasilnya diterima dan disetujui bersama. Ki Gede Gesik selanjutnya memerintahkan keempat anaknya untuk membagi tanah Cakrahan miliknya yang terletak di bagian utara perbatasan tanah Cirebon, disertai seorang utusan Ki Kutub yang bernama Ki Warga asal Danalaya, guna menyaksikan dan memberikan pertimbangan dalam pembagian tanah itu. Setelah sampai di tanah Cakrahan yang akan dibagikan, mereka menemui jalan buntu karena ketiga anak laki-laki mempunyai pendirian bertentangan dengan saudara yang perempuan. Ketiganya berpendirian bahwa pembagian untuk anak laki-laki harus berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan cukup mendapat bagian tanah sebesar payung. Tentu saja pendirian ketiga saudaranya itu ditentang Nyi Mertasari, karena menurutnya pembagian harus sama luas. Pertentangan pendapat ini cukup memakan waktu lama dan kecil harapan dapat diselesaikan, sedang Ki Warga sendiri tidak sanggup mengatasinya. Oleh karena cukup lama tidak ada kabar berita, Ki Kutub sangat khawatir akan keselamatan Ki Warga, dan selanjutnya memerintahkan Ki Panunggul asal Pajajaran menyusul ke tanah Cakrahan untuk mengetahui keberadaan mereka. Setelah mendapat keterangan Ki Warga bahwa pembagian tanah Cakrahan belum terlaksana bahkan menimbulkan percekcokan, Ki Panunggul membuat kebijakan dengan mengadakan sayembara yang diterima semua pihak, di mana Ki Panunggul bertindak sebagai juri dan Ki Warga sebagai saksi. Dikatakan oleh Ki Panunggul kepada mereka bahwa barang siapa di antara mereka dapat mendatangkan jenis-jenis hewan isi hutan, maka tanah Cakrahan ayahnya seluruhnya menjadi miliknya. Berturut-turut sayembara dimulai dari Ki Jagabaya dan terakhir Nyi Mertasari. Ki Jagabaya dalam waktu sekejap dapat menghadirkan kuda berekor panjang berkerocok baja dan seekor anjing berbulu tebal. Kemudian Ki Sumerang setelah tangannya menepak air sungai tiba-tiba menjadi kering atau kali asat dan muncul buaya putih yang cukup besar. Sedangkan Ki Baluran dengan tusukan jarinya ke dalam tanah, muncullah seekor ular yang besar seperti pohon kelapa. Giliran Nyi Mertasari menunjukkan tangannya ke kanan dan ke kiri sambil menyebut banteng, macan, singa, badak, maka berdatanganlah binatang-binatang yang disebutnya itu. Selesai melakukan sayembara, Ki Panunggul selaku juri melakukan penilaian seperti berikut. Hasil Ki Jagabaya, kuda berekor panjang dan anjing berbulu tebal tidak dianggap hewan isi hutan, melainkan hewan piaraan. Hasil dari Ki Sumerang, buaya putih yang tidak kecil dianggap hewan laut. Sedangkan hasil Ki Baluran, ular sebesar pohon kelapa dianggap hewan biasa dan terdapat di mana-mana. Lalu hasil dari Nyi Mertasari, banteng, macan, singa, dan badak dinyatakan benar tempatnya di hutan, dan Nyi Mertasari dinyatakan sebagai pemenang sayembara. Atas kemenangannya itu, seluruh tanah Cakrahan dinyatakan sebagai hak milik Nyi Mertasari
sedang ketiga saudaranya tidak mendapat kekuasaan atau hak atas tanah ayahnya itu sedikit pun. Setelah pernyataan dan penyerahan tanah pada Nyi Mertasari, Ki Panunggul bersama Ki Warga pulang untuk menyampaikan laporan kepada Ki Kutub mengenai segala sesuatu yang terjadi pada pembagian tanah cakrahan Ki Gede Gesik, sejak menemui jalan buntu hingga akhirnya diselenggarakan sayembara yang diterima dengan baik oleh Ki Kutub. Ketiga anak laki-laki yang gagal atau kalah dalam sayembara merasa menyesal dan kecewa sesudah ditinggalkan Ki Panunggul dan Ki Warga. Tidak lama kemudian datanglah Ki Warsihi dari Kedung Dalem menghampiri ketiganya dan menanyakan mengapa mereka terlihat gundah, murung, dan sedih. Pertanyaan Ki Warsihi dijawab dengan terus terang dan diceritakan oleh ketiga anak laki-laki Ki Gede Gesik itu dari awal sampai akhir. Setelah Ki Warsihi mengetahui duduk persoalannya, ia menyarankan agar ketiga anak itu segera menghadap Ki Kutub supaya bersedia meninjau kembali keputusan sayembara yang dilakukan Ki Panunggul. Saran Ki Warsihi diterima baik, akan tetapi mereka tidak berani langsung menghadap Ki Kutub. Mereka akhirnya meminta bantuan dan pertolongan Ki Warsihi untuk menghadap Ki Kutub, menyampaikan ketidakpuasan atas hasil sayembara Ki Panunggul. Ki Warsihi menyatakan bersedia dan sanggup menghadap Ki Kutub untuk menyampaikan persoalan itu, dengan permintaan apabila usahanya berhasil atau disetujui Ki Kutub, ia meminta diberi bagian tanah cakrahan sebagai tanda jasa. Dengan penuh keyakinan, Ki Warsihi pergi menghadap Ki Kutub. Sesampainya di keraton, ia menyampaikan maksud kunjungannya dan menceritakan ketidakpuasan ketiga anak Ki Gede Gesik dalam pembagian tanah cakrahan dengan cara sayembara dan meminta pertimbangan Ki Kutub supaya meninjau kembali keputusan Ki Panunggul. Ki Kutub menyatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan asalkan Nyi Mertasari sebagai pemenang tanpa paksaan bersedia berunding. Bukan main gembiranya Ki Warsihi setelah mendengar jawaban Ki Kutub. Kemudian Ki Warsihi menemui Nyi Mertasari dan membujuknya supaya mau berunding kembali bersama ketiga saudaranya dalam persoalan keputusan sayembara. Atas pengaruh Ki Warsihi, Nyi Mertasari menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali keputusan hasil sayembara, dan akhirnya Nyi Mertasari memberikan sebagian tanah cakrahan kepada saudara-saudaranya dan ia menentukan sendiri batas-batas tanah yang diberikan kepada ketiga saudaranya itu. Setelah pembagian tanah dapat diselesaikan dan diterima semua pihak, mereka kemudian berunding kembali dan menetapkan Ki Jagabaya sebagai Ki Gede Jagapura, Ki Sumirang sebagai Ki Gede Bayalangu, Ki Baluran sebagai Ki Gede Gua, dan Nyi Mertasari sebagai Nyi Gede Gesik. Ditetapkan pula Nyi Gede Gesik sebagai pemimpin di daerah itu karena keunggulannya dalam sayembara. Ki Jagabaya diberi bagian tanah bagian sebelah utara, Ki Sumirang bagian selatan, Ki Baluran bagian barat laut, dan sisanya yang berada di tengah-tengah adalah bagian Nyi Mertasari sendiri. Sesuai dengan janji untuk memberikan tanda jasa, Ki Gede Jagapura memberi tanah yang terletak di sebelah selatan Jagapura, Blok Situnggak. Ki Gede Bayalangu memberi tanah di Blok Sikancang, dan Nyi Gede Gesik sekalipun tidak menjanjikan memberi tanah juga di Blok Sijinten. Adapun Ki Gede Gua tidak memberi tanah karena letaknya terlalu jauh. Sebagai gantinya, Ki Warsihi meminta supaya Ki Gede Gua bersedia memikul kebutuhan adat penduduk Kedung Dalem berupa gamelan panggung. Oleh karena itu, hingga sekarang terdapat tanah bagian Kedung Dalem yang terpisah dari tanah Kedung Dalem, yaitu Blok Situnggak, Sikacang, Sijinten, dan Blok Panggung Wayang. Nyi Gede Gesik meskipun seorang wanita akan tetapi besar sekali hasratnya untuk menguasai tanah, sehingga mengadakan perluasan dengan menebang hutan yang berada di tepi pantai sebelah timur laut dari daerahnya, yaitu daerah Luwung, Leweng atau Hutan Gesik. Sekarang terletak di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Setelah Ki Kutub mengetahui Nyi Gede Gesik bermaksud menguasai Luwung Gesik, ia melarangnya. Menurut Ki Kutub, tanah itu khusus disediakan untuk para dedemit dan siluman. Oleh karena itu, Nyi Gede Gesik tidak jadi melakukan perluasan. Ki Panunggul sangat tertarik akan kecantikan Nyi Gede Gesik dan bermaksud ingin menjadikannya sebagai istri. Atas saran Ki Warga, Ki Panunggul menemui Ki Lebe Embat-Embat untuk menikahkannya. Akan tetapi Ki Lebe tidak bisa memenuhinya.
dan disarankan untuk menemui Ki Lebih Bakung. Kemudian Ki Lebih Bakung bersama Ki Panunggul berangkat menuju Gesik untuk melaksanakan perkawinan dengan Nyi Gede Gesik. Dari perkawinan Ki Panunggul, Nyi Gede Gesik mempunyai keturunan 2 orang. Anak laki-laki diberi nama Raja Pandita dan yang wanita tidak disebut namanya. Raja Pandita setelah dewasa disayangi oleh Ki Sangkan dan ditugaskan menjaga keamanan di daerah ibunya. Adapun anak yang wanita disayangi oleh Ki Lebih Bakung, dan karena sayangnya Ki Lebih Bakung meminta pertimbangan pada Ki Warga untuk menikahinya. Sambil tersenyum, Ki Warga mengatakan kepada Ki Lebih Bakung demikian, "Kapiasem temen apa ora lingsem, pas ngawinaken emboke anake arep dikawin dewek." Karena kata-kata ini, Ki Lebih Bakung selanjutnya disebut Ki Lebih Asem. Pada akhirnya terlaksana juga perkawinan dengan anak perempuan Nyi Gede Gesik tersebut. Dari perkawinan ini, Ki Lebih Asem mempunyai keturunan 2 orang anak laki-laki. Setelah dewasa, kedua anak ini meminta kepada orang tuanya untuk dapat menguasai daerah kekuasaan. Atas saran Ki Warga, tanah kekuasaan Nyi Gede Gesik dibagi dan diserahkan kepada kedua cucunya itu. Bagian daerah Keradenan kemudian menjadi Gegesik Kidul dan bagian daerah Ketembolan kemudian menjadi Gegesik Lor. Oleh karena Ki Lebih Asem mempunyai putra lagi sebanyak 2 orang, tanah Nyi Gede Gesik yang telah dibagi menjadi 2 itu kemudian masing-masing dibagi 2 bagian lagi. Keradenan atau Gegesik Kidul menjadi Keracenan dan Kedayungan atau Gegesik Wetan. Ketembolan atau Gegesik Lor menjadi Ketembolan dan Kecawetan atau Gegesik Kulon. Demikianlah cerita di balik nama Desa Gegesik versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.